Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucu-cucu sekalian, ketemu lagi dengan kakek dalam keadaan sehat walafiat. Kakek harapan demikian juga cucu-cucu sekalian, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita sampaikan puji syukur ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu kita harapkan perlindungannya, kita harapkan hidayah, taufik, dan berkahnya. Juga sholawat dan salam untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita juga mendapat syafaat dari beliau nanti di hari kemudian. Cucu-cucu sekalian, kesempatan sekarang kita masih bicara masalah akhlak yang harus kita perbaiki. Ini yang sekarang akan kita bahas adalah masalah keluh kesah, di mana Allah telah berfirman ya sebenarnya bahwa kita manusia itu sukanya berkeluh kesah. Itu ada di Al-Ma'arij ayat 19 itu, bahwa itu sungguh manusia diciptakan suka mengeluh atau berkeluh kesah. Nah itu, jadi keluh kesah ini adalah semacam kegalauan atau kegundahan yang disampaikan kepada orang-orang, ya bisa orang tua atau teman, sahabat dan lain-lain, tentang musibah ya atau sesuatu yang terjadi dengan orang itu gitu. Keluh kesah ini sebenarnya merupakan sikap yang tidak terpuji gitu ya, karena dapat sebagai tanda adanya ketidaksabaran dari orang tersebut gitu. Tidak sabar menerima apa yang telah diberikan oleh Allah, sehingga bisa dikatakan tidak ridho terhadap qada dan qadar Allah gitu. Itu yang kenapa kemarin juga masalah iri misalnya. Iri juga demikian, dia masih iri dengan kenikmatan orang lain sehingga dia tidak mau menerima kenikmatan untuk dirinya sendiri. Nah kalau keluh kesah memang ada musibah yang terjadi dengan seseorang sih, tapi dia selalu menyampaikan keluh kesah kepada orang lain, kegalauannya, kegundahannya gitu. Ya pada umumnya itulah manusia gitu, suka berkeluh kesah. Kalau tidak keterlaluan barangkali ya tidak masalah, tapi kalau sudah mulai terlalu gitu ya, itu memang tidak terpuji juga gitu, sebagaimana kakek katakan tadi. Mengenai kegundahan atau kegalauan atau keluh kesah ini ada beberapa sebab ya itu ya, ada bahwa dia itu ya itu tadi tidak mau bersabar dengan apa yang diterimanya, tidak mau menerima apa yang menjadi kodok kadarnya tadi, itu terutamanya itu, karena memang di Ma'arij itu Allah itu sudah tadi pasal ayat 19-nya mengatakan bahwa sikuh manusia diciptakan suka mengeluh, apabila dia ditimpa kesusahan dia mengeluh, itu di ayat 20-nya. Lalu di ayat 21-nya, dan apabila mendapat kebaikan atau dapat pahala dia jadi kikir gitu. Itu. Jadi kalau dia dapat musibah dia berkeluh kesah, kalau dia dapat sesuatu keberuntungan dia menjadi kikir. Di ayat 22-nya, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, itu dan ada firman Allah dari Al-Ma'arij ya, ayat 19, 20, 21 itu mengatakan bahwa memang manusia itu suka berkeluh kesah kalau ditimpa musibah, tapi juga akan kikir kalau dia mendapat kekayaan atau apa gitu ya. Tapi kecuali itu orang-orang yang melaksanakan sholat ya. Itu cucu sekalian, jadi sholat itu sebagai cara untuk menghadapi musibah. Juga yang lainnya, bahwa orang yang bisa sabar dalam musibah itu dapat rahmat, dapat pahala dari Allah itu. Itu ada di Al-Baqarah ya, ada 155-nya. Bunyinya begini, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang mengalami musibah. Mereka berkata,
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang yang sabar, jadi menerima bahwa segala sesuatu itu memang kepunyaan Allah dan akan kembali kepadanya. Jadi sudah ya itu tahu bahwa kodarnya begitu gitu. Dia menerima sesuatu dan semuanya adalah kepunyaan Allah. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah yang orang-orang yang memperoleh petunjuk. Nanti jadi kalau sabar dengan mengucapkan itu tadi, ya sebenarnya kebiasaan di kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu diucapkan pada saat kita menerima berita kematian orang dan kembali. Namun tadi kalau menurut ayat tadi itu setiap musibah itu kita juga bisa menerima musibah itu dengan mengatakan atau dengan mengerti bahwa segala sesuatu itu kepunyaan Allah. Ya, itu sebagai apa ya? Supaya kita tidak mendapat musibah lalu malah kita juga mendapat siksa atau azab dari Allah karena kita selalu mengeluh itu tadi. Mengeluh itu tadi tanda ketidaksabaran dan tanda ketidakterimaan menerima qada dan qadar gitu. Lalu apa kerugiannya sih kalau orang itu suka mengeluh aja kalau menerima musibah? Itu tadi, satu adalah bahwa dengan adanya musibah itu kalau kita sabar bisa mendapat pahala. Namun kalau tidak sabar orang mengeluh itu tadi malah kita mendapat azab dan dosa, menambah dosa kita, azab kita. Jadi harus hati-hati, harus sabar dalam menerima semua pun apa ketentuan Allah, baik yang berupa musibah maupun berupa yang kesenangan tadi. Jadi kalau ada kesenangan jangan lupa, kalau ada musibah jangan suka mengeluh itu ya. Lalu apalagi akibat lain untuk kita sendiri, untuk yang suka mengeluh itu sebenarnya ada ya kemungkinannya dia akan menjadi apa ya, menderita stres gitu, bisa sakit ya. Jadi untuk diri sendiri dari segi keduniawan itu bisa sakit kalau kita selalu mengeluh terus, tidak apa menerima nasib kita ya, mengeluh itu mungkin bisa stres dan menjadikan kita jangan-jangan bisa stroke juga gitu. Lalu hal lain adalah kalau kita sering mengeluh juga itu orang-orang yang kita keluhi itu bisa menjadi bosan dan menjadikan orang lain susah itu ya. Jadi untuk akhiratnya mendapat azab dan dosa, untuk dunianya itu tadi kita mungkin juga kena penyakit dan juga ya mohon maaf dibenci barangkali oleh orang-orang ya. Itu sekalian. Lalu apa sih untuk menangkal supaya kita tidak berkeluh kesah itu? Ya itu tadi sesuai dengan di surat Ma'arij itu kita harus sholat. Dengan sholat makanya kita mungkin itu tadi akan menerima apa yang kita terima gitu. Tidak akan mengeluh, tidak akan menyalahkan Allah misalnya. Ya memang kita itulah yang bagian kita sesuatu gitu. Kita tidak mengeluh, malahan harus mungkin itu tadi bersabar atau bersyukur gitu ya. Lalu ya itu kita harus mengadunya jangan kepada orang gitu. Jangan berkeluh kesah kepada orang. Kalau ke Allah berkeluh kesah itu malah bagus gitu ya. Dan merupakan penyerahan diri kita kepada Allah. Lalu itu tadi mohon gitulah kepada Allah supaya tadi kemarin juga udah disebutkan merubah nasib kita karena apapun juga bisa kalah dengan doa gitu. Takdir itu bisa berubah itu karena doa kita. Lalu yang tadi yang apa penangkalnya itu ya kita harus memperkuat kesabaran kita. Karena dengan sabar itu sebagaimana di Al-Baqarah itu akan mendapat apa tadi? Ampunan dan rahmat serta mendapat petunjuk. Ya. Lalu hal lain barangkali yang bisa kita lakukan adalah ya berdoa. Berdoa kepada Allah supaya kita tidak diberi beban yang berat. Itu ada di ya kemarin udah disebutkan sih di Al-Baqarah 286 ya, terakhir itu. Itu ada supaya kita tidak demi yang berat itu ada doa terakhirnya yaitu itu adalah Robana wala tahmil alaina isron kama hamal tahu alalina min qablina
Robbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Jadi kita mohon kepada Allah supaya kita tidak diberi beban yang berat sebagaimana orang-orang sebelum kita, dan juga kita tidak diberi beban yang mungkin kita tidak sanggup memukulnya sehingga kita harus berkeluh kesah tadi. Ya, itu doa supaya kita tidak dibebani yang berat sebagaimana orang sebelum kita, dan juga kita supaya kita sanggup memikulnya gitu kalau toh Allah memberikan beban kepada kita. Ya, itu barangkali anak Allah Maha tahu, Maha mengerti bagaimana keadaan kita, beban apa aja yang kita bisa tanggung gitu. Jadi, kita mohon supaya jangan diberi beban yang lebih berat daripada kemampuan kita, sehingga kita bisa menerimanya dengan sabar itu tadi. Ya, kalau sudah kelewatan itu tadi, tapi Allah kan tidak mungkin akan memberi sesuatu yang di luar kesanggupan kita, asal kitanya tahu gitu. Kita harus tetap tabah dan sabar, karena itu tadi merupakan salah satu penangkal daripada supaya kita tidak berkeluh kesah. Itu tadi akibatnya kan tadi untuk diri sendiri penyakitan, lalu dibenci orang, lalu untuk akhiratnya kita menambah dosa dan mempererat. Ya, demikian cucu-cucu, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat kedepannya kita selalu tegar dan sabar menghadapi masalah apapun juga. Ya, mari kita berdoa semoga kita selalu dalam lindungan Allah, memperoleh petunjuk Allah sebelum diberi kemudahan dalam segala hal. Ya, kita tutup ya dengan doa, kan bagaimanapun juga kakek mengerti bahwa ya itu tadi banyak kata-kata yang mungkin tidak bagus kedengarannya, tidak cocok, tidak jelas gitu ya. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan juga tidak ada salah-salah dalam menyampaikan ayat-ayat tadi ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kakek. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.